Dari tadi belum ada wisatawan yang masuk ke lubang Jepang ini. Terdengar lagi suara rantai tergeret. Kali ini, Om Burhan mulai berpikir untuk mencari tahu dari mana asal suara tersebut. Hai, kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh Om dari teman kita yang bernama Om Burhan. Om Burhan sempat bekerja menjadi penjaga lubang Jepang yang berada di salah satu kota di Sumatera Barat pada tahun 90-an. Walau disebut lubang, sebenarnya lubang Jepang ini adalah terowongan atau bunker pelindungan yang dibuat di masa penjajahan Jepang dengan panjang terowongan yang mencapai 1.400 meter atau 1,4 km dan berkelok-kelok serta memiliki lebar sekitar 2 meter dengan kedalaman 40 meter. Jadi tanpa berlama-lama, mari kuceritakan. Nina yang mengirimkan kisah ini menceritakan bahwa Om Burhan merupakan adik dari ayahnya Nina, yang pada suatu hari meminta bantuan kepada ayahnya Nina untuk mencarikan pekerjaan. Saat itu Om Burhan sudah berusia 26 tahun, tapi masih belum settle dalam masalah pekerjaan. Masih suka coba sana, coba sini. Dan kebetulan ayah Nina diberitahukan oleh temannya bahwa ada lowongan pekerjaan di lubang Jepang. Dicari pekerja laki-laki yang akan menjadi penjaga di lubang Jepang tersebut. Kan lubang Jepang ini memang sudah menjadi tempat destinasi wisata, di mana posisi masuk lubang Jepang ini berada di tempat yang sama dengan ngarai yang famous di kota tersebut. Ngarai ini memang indah kali lah. Disampaikanlah sama ayah Nina ke Om Burhan apakah dia mau mengambil pekerjaan tersebut dan Om Burhan menerima dengan senang hati. Gak ada terbersit perasaan apa-apa saat itu si Om Burhan. Lawang itu tempat wisata jadi rame dong. Gak ada tuh kepikiran hal-hal yang mistis kayak gitu. Hari pertama, hari kedua Om Burhan bekerja semua baik-baik aja. Karena Om Burhan memang mendapat shift pagi. Sampailah Om Burhan di hari ketiga. Di hari ketiga dia bekerja, dia mendapatkan shift sore untuk menjaga lubang Jepang ini. Untuk petugas penjaga di tempat wisata ada 2 shift, yaitu shift pagi dan shift sore. Petugas penjaga juga dibagi menjadi 2 pos ya. Satu di pintu masuk lubang Jepang yang biasanya untuk mengecek tiket masuk, dan di pos ini ada 2 orang. Dan satu lagi tuh ada satu pos lagi berada di dalam lubang Jepang setelah menuruni 132 anak tangga dari pintu masuk lubang Jepang tersebut. Di pos ini ada satu petugas yang ngejaga arah wisatawan. Karena memang setelah menuruni anak tangga itu ada 2 jalur yang bisa dimasuki wisatawan. Satu petugas ditempatkan di pertigaan tersebut dengan tujuan kalau ada wisatawan yang masuk terus wisatawan tersebut bingung. Nah, petugas ini ngejelasin arah yang bisa dieksplor sama si wisatawan. Karena memang gak semua terowongan itu bisa dieksplor. Bahkan ada bagian-bagian dari terowongan yang belum terrestore atau diperbaharui karena keterbatasan biaya. Jadi ada beberapa bagian yang ujung-ujungnya itu belum terjamah. Berbeda dengan kondisi sekarang di mana lubang Jepang ini sudah terang ya. Pada tahun 90-an itu lubang ini baru ada penerangan yang terbatas. Jadi yang bisa dieksplor yang nyaman itu cuma sekitar 100 meteran. Berikutnya itu ya terlalu gelap, jadi membuat hati bertanya-tanya. Dan pada tahun 90-an itu juga lantai dan dinding juga masih tanah. Nah, balik lagi nih ke Om Burhan. Karena karyawan baru ya Om Burhan terima aja dapat shift sore itu kan. Udah shift sore, posisinya yang biasanya jaga di pintu masuk, yang di depan selama 2 hari kerja di sana. Sekarang di hari ketiga Om Burhan diposisikan untuk menjaga di dalam lubang Jepang itu, yaitu di pos 2, di mana dia berjaga sendirian. Apesnya lagi, Om Burhan ini menjadi penjaga di dalam lubang Jepang itu sendirian, Bi. Setelah dia menuruni 132 anak tangga dari pintu masuk lubang Jepang, dia pun mulai berjaga di sana. Tahun itu belum ada HP ya, jadi Om Burhan berdiri aja gitu sendirian sambil lihat kanan, lihat kiri, gitu aja. Cuma ada sedikit cahaya dari pintu masuk dan 1 atau 2 lampu di 2 jalur yang terpecah di depannya. Lebihnya gelap. Karena wisatawan yang mau masuk ke sana biasanya didampingi oleh tour guide. Kalau pakai tour guide kan dilengkapi dengan senter. Karena memang banyaknya belokan dan lorong pada terowongan ini yang dikhawatirkan bisa tersesat. Satu jam berlalu, 2 jam berlalu. Om Burhan mulai merasa sensasi dingin saat berjaga di posnya tersebut. Namun, dia berusaha untuk tidak merisaukan hal tersebut. Sesekali dia berusaha mengalihkan perhatiannya dengan melihat ke atas, ke arah pintu masuk, dan mendengar sama-sama suara-suara orang di sana. Gak berselang lama,
Om Burhan mendengar ada suara rantai besi yang digerek di tanah yang membuat Om Burhan mulai memfokuskan pendengarannya. Suara rantai itu awalnya terdengar samar. Apakah suara itu dari pintu masuk lubang Jepang ini ya? Dia berpikir begitu. Dia coba menahan nafas untuk mendengarkannya lebih baik lagi. Hening. Terdengar lagi suara rantai itu. Kali ini Om Burhan yakin bahwa suara rantai tersebut dari dalam lubang Jepang ini. Tapi dari mana? Dari tadi belum ada wisatawan yang masuk ke lubang Jepang ini. Terdengar lagi suara rantai tergeret. Kali ini Om Burhan mulai berpikir untuk mencari tahu dari mana asal suara tersebut. Apakah ada pekerja yang sedang bertugas di dalam lubang Jepang tersebut? Tapi sepengetahuan dia sih nggak ada ya. Om Burhan mulai berpikir apa naik aja ya keluar dari lubang Jepang tersebut. Kali ini Om Burhan penasaran dan mulai berjalan untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Berjalanlah Om Burhan ke salah satu jalur sambil berhati-hati dan pelan dia menelusuri jalur itu. Gak sampai 10 meter dia berjalan pelan, Om Burhan berhenti di pertigaan lorong. Di mana di kanan ada jalur lagi. Otomatis Om Burhan melihat ke jalur terowongan yang berada di sebelah kanannya. Awalnya dia gak yakin dengan penglihatannya dia, karena kondisi terowongan yang remang-remang dia berusaha untuk memfokuskan penglihatannya. Dan betapa terkejutnya dia. Di ujung lorong tersebut ada sesosok kurus kering tanpa baju yang hanya menggunakan celana dengan kedua kaki di rantai besi dengan bola besi yang terikat ke rantainya, berjalan pelan ke arah Om Burhan. Om Burhan pun nge-freeze. Dia berusaha untuk mengolah penglihatannya tersebut. Apa sih kira-kira yang sedang dia lihat? Dan sosok itu makin dekat. Sosok itu mendekat dengan cepat tanpa mempercepat langkahnya. Makin lama semakin dekat, tapi semakin kecil. Sontak Om Burhan pun balik badan dan berlari berusaha untuk keluar dari lubang Jepang tersebut. Namun suara rantai besi itu masih terdengar di saat Om Burhan sudah mencapai tangga. Bahkan ada suara nafas berat yang menghembus di telinganya, membuat Om Burhan semakin merinding. Otomatis Om Burhan gak pakai mikir berapa anak tangga yang harus dia daki. Dia menaiki anak tangga itu dengan berlari. Sampai di luar, Om Burhan masih dengan wajah pucat dan keringat dingin berusaha untuk mencari tempat untuk duduk. Dan Om Burhan disamperi oleh teman-temannya. Saat ditanya teman-temannya, Om Burhan belum bisa berbicara dan masih bernafas tersengal-sengal. Baru setelah diberi minum dan ditenangkan oleh teman-temannya, Om Burhan bercerita ke teman-temannya. Disinilah Om Burhan baru tahu bahwa sebenarnya memang banyak penampakan yang dialami oleh petugas di sana. Gimana enggak, Bi? Pembuatan lubang Jepang ini sudah memakan banyak korban jiwa dan mengalami penyiksaan yang luar biasa oleh para penjajah Jepang. Bahkan di dalam lubang Jepang ini terdapat area dapur yang bukan difungsikan untuk memasak, tapi untuk memot tubuh tidak bernyawa para pekerja Romusa. Lalu bagian-bagian itu dibuang ke sebuah lubang yang terdapat di dapur tersebut, di mana di bawah lubang itu terdapat aliran sungai. Bahkan di dalam lubang Jepang ini juga terdapat ruang penjara, ruang sidang, ruang amunisi, dan ruang barak. Konon di saat restorasi lubang Jepang ini juga banyak sekali ditemukan kerangka-kerangka manusia. Jadi memang gak heran kalau banyak sekali orang mengalami hal mistis di dalam lubang Jepang ini. Jadi sekelas informasi aja mengenai lubang Jepang ini. Lubang ini dibuat oleh para penjajah Jepang pada tahun 1942 dengan mendatangkan Romusa dari Pulau Jawa dan dari pulau lainnya di luar Sumatera demi menjaga kerahasiaan dari dibuatnya lubang Jepang ini. Sehingga jika ada Romusa yang berhasil melarikan diri, mereka akan terkendala dengan komunikasi karena tidak bisa berbahasa daerah setempat. Lalu pada tahun 1945, Jepang kalah perang saat Hiroshima dibom, sehingga seluruh prajurit Jepang ditarik untuk balik ke negara mereka. Faktanya, saking rahasianya lubang Jepang ini baru ditemukan pada tahun 1946, 1 tahun setelah dikalahkannya Jepang dalam peperangan.
1 tahun kemudian baru ditemukan lubang ini. Hal ini ditemukan oleh penduduk setempat di saat berburu. Awalnya mereka menemukan lubang itu berdiameter 45 cm aja, sehingga mereka kiranya tuh kayak lubang biawak. Namun setelah diselidiki ternyata lubang tersebut menuju ruangan dan terowongan yang cukup besar, yaitu terowongan sepanjang 1,4 km dengan lebar 2 meter, di mana saat itu ketinggian terowongan ini masih sekitar 150 cm. Sebenarnya, total panjang terowongan itu adalah 6,5 km. Dan saking panjangnya terowongan lubang Jepang ini, dikatakan bahwa bisa sampai ke bawah sebuah benteng Belanda yang ada di kota itu. Dan juga bisa sampai ke monumen ternama dari kota tersebut. Lalu pada tahun 1986, sekitar 40 tahun setelah ditemukannya lubang Jepang tersebut, tempat ini dijadikan tempat destinasi wisata yang dibuka hanya sekitar 1,4 km aja. Itulah yang sudah direstorasi. Sisanya 5 km itu ya ditutup aksesnya. Dikabarkan juga bahwa pada restorasi lanjutan pada tahun 2004, lubang Jepang ini selain dibuat lebih terang, juga dibuat lebih tinggi dengan mengeruk lantai terowongan yang saat itu masih tanah. Dan saat itu masih ada ditemukan banyak sekali kerangka manusia dan akhirnya dikumpulkan dan dikuburkan di salah satu ruangan di lubang tersebut. Ruangan yang berlabel penjara yang tadinya panjangnya 30 meter, sekarang sudah menjadi kuburan dari kerangka-kerangka yang ditemukan pada tahun 2004 itu. Sehingga ruangan penjara tersebut tersisa sekitar 5 meteran saja. Ruang penjara inilah yang bersebelahan dengan ruang yang berlebar dapur tadi. Yang menjadi misteri sampai saat ini sebenarnya tanah hasil membuat lubang dari tahun 1942 sampai 1945 itu mungkin kalau dikumpulkan bisa menjadi bukit ya. Karena terowongan itu kan totalnya 6,5 km. Tapi itu tidak pernah bisa terjelaskan dibuang kemana tanah yang hasil urukan, galian untuk membuat lubang itu. Karena kan memang gak satupun penduduk lokal yang mengetahui lubang ini sedang dibuat saat itu kan. Gak pernah ada kecurigaan sama sekali gitu loh. Dan ternyata penduduk lokal yang dilaporkan menghilang selama tahun 1942 sampai 1945 itu disinyalir merupakan korban penculikan penjajahan Jepang yang dijadikan romusa yang nanti akan dikirimkan ke Pulau Jawa. Sedangkan yang wanitanya dijadikan penghibur bagi para prajurit Jepang yang berada di lubang tersebut. Karena banyak warga lokal yang menghilang saat itu, sempat beredar cerita mistis di sekitaran lubang itu, yang disebut-sebut sebagai penyebab menghilangnya para warga lokal tersebut. Bahkan warga lokal membuat akses baru yang tidak melewati area mistis itu dengan membuat 1000 tangga di sisi lain dari Ngarai. Begitu kisahnya. Coba kapan-kapan kalian kesana buat ngalamin sendiri. Kan sekarang udah banyak penerangan dan sudah jauh lebih nyaman dibandingin tahun 90-an. Berani gak coba? Masih terasa hawa mistisnya gak kalau kalian masuk ke lubang Jepang ini? Kasih tahu aku ya kalau kamu pernah datang ke lubang Jepang ini ya. Bye!